Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya buatkan lagi ya video. Memang di sini saya buatkan video bagaimana ambil reentry yang ini. Kenapa dia menjadi valid turun dan bagaimana cara kita ambil setup. Memang di sini saya tidak sempat entry ya. Saya cuma hanya entry di sini, reentry di Expo yang ini dari CS arah kuku. Nanti saya jelaskan itu di terakhir video akhir. Nah, yang untuk di video pertama ini saya mau jelaskan kenapa reentry yang ini nih valid ya. Kenapa reentry ini yang valid? Ya, kenapa reentry ini valid? Entry dari CSM ya, CSM. Nah, caranya kita filterisasi seperti biasa. Oke, awalnya ini yang pertama kali menyentuh ya. Kita turun ke H1. Jadi awalnya di sini dia memberitahu kepada kita signal bahwasanya adanya reentry sell yang batal ya. Reentry sell yang batal. Nah, jadi di sini kita lihat di time frame kedua dari reentry H4 tadi yaitu H1 tidak ada extreme sell yang menyokong dia untuk turun. Tapi di sini seharusnya kita mencari setup buy karena tidak ada extreme tadi. Ini menjadi setup reentry valid atau batal. Nah, kenapa dia boleh turun? Nah, di sini nampaknya di time frame kedua. Oke, seharusnya kita mencari setup buy. Karena ini di sini kita baca BBMA-nya, ini CSM reentry. Setelah ini tidak membuat momentum ya, maka di sini berubah setup karena keluar arah ini dan ini menjadi ekstrim. TP wajib, MSP buy-nya, CS arah awal, CS arah kuku. Nah, pas dengan vertikalan yang kita tandain tadi. Nah, dengan keluarnya CS arah kuku ini dan tidak adanya ekstrim di time frame kedua ini, maka reentry H4 tadi itu batal untuk sementara. Nah, syarat dia untuk memvalidkan dia untuk ambil setup buy-nya harus ada reentry di time frame kedua ini, yaitu reentry CS arah kuku buy ini tadi valid dia reentry-nya ini. Nah, disitulah dikatakan nanti reentry sell di H4 tadi itu akan terkonfirmasi batal. Nah, sekarang kan indikasi batal udah ada nih karena tidak adanya extreme sell, yang ada CS arah kuku buy. Nah, kita masuk di sini, kita filterisasi untuk entry-nya. Di sini bisa kita ambil entry sini CS arah kuku karena di sini zone reentry ya. Kita filterisasi lah, masuk ke zone itu ya. Kita turun ke M15. Nah, di M15 kita dapat setup untuk naik ya di area demand nih ya. Ini no momentum sell, membuat rejection, membuat naik. Nah, kenapa dia berlaku penurunan yang harusnya reentry sell tadi batal yang kita dapat di syarat awalnya dengan adanya CS arah kuku ini? Yaitu jawabannya terletak pada reentry CS arah kuku buy-nya ini batal. Nah, reentry CS arah kuku buy-nya ini batal. Apa isyarat batalnya? Seperti gambar yang telah saya bagikan tadi, yang saya lukis tadi. Di sini keluar CS arah awal sell. Nampak enggak? Break MA5 dan MA10 low. Nah, di sini pun kita nampak adanya demand yang udah dibatalkan. Nih, sell, candle sell nih, di engulfing sama candlestick buy. Nah, tentu itu kan reentry tuh, zone reentry. Nah, reentry-nya tidak mampu membuat momentum ataupun CSM, ya kan? Kenapa? Ditahan nih. Untuk di H1-nya dia ditahan, ada supply zone di sini yang menahan. Itu yang untuk menahannya. Close lah dia candlestick ini di bawah sini ya, membuat cesara ini tadi. Itulah terkonfirmasi reentry buy di H1 ini telah batal. Tidak adanya no momentum buy. Saatnya kita untuk ambil setup untuk sellnya
di mana. Nah, disinilah setup untuk kita ambil selnya itu. Di area supply ataupun close candle ini pun kita tidak boleh entry. Ya, close candle yang ini, open candle yang ini, kita entry sell di situ. Ataupun tunggu dia retest, nampak dia retest ke area supply. Nah, di area retest inilah kita masuk, mau lanjut lagi SL kita di atas sini, ya, di atas high yang ini, ataupun ketika membuat momentum buy. Nah, bagaimana cara mengesannya lebih awal? Ini near entry ini batal. Sorry. Nah, ini kita pindahkan, coba kita arahin ke sini. Mesti ada re-entry buy yang valid, entah itu CSM, entah itu CSR kuku di time frame keduanya atau M15-nya. Kita tengok. Kenapa dia re-entry-nya ini valid, batal ataupun pilot ya? Di H1 ini jawabannya di M15. Nah, di M15 nampak di sini candlestick mulainya untuk 1 jamnya. Kita hitung ke kanan ada 4 batang candle untuk 15 menit. 1 2 3 4. Nampak? Di situ dia batalnya. Keluarnya CSM. Ya. Nah, untuk mengesannya lebih awal, di sini kita bisa melihat. Kita baca lagi berdasarkan BBMA-nya. Kita matikan dulu. Ini. Zone re-entry ini pas bertepatan di zone re-entry ya. Nah, kita baca. Di sini ada extreme, CS arah bahkan langsung menjadi CSM, tentu membuat re-entry. Nah, re-entry-nya dia inilah menjadi batal. Kita sudah dapat kesan dari awal. Oke, kita kesan dari awal. Kita pindah nih ke sini tadi, re-entry ini. Itu yang masuk pertama kali ya, menyentuh zone re-entry. Kita filterisasi ke M5. Mesti di M5 lebih cantik lagi yang kita dapatkan. Lebih jelas dia. Kita hitung. M5 ada 3 batang candle 15. 1 2 3. Apa enggak dia membuat CSR awal nih? Nah, itulah dia membuat dia re-entry di M15 tadi itu telah batal. Nah, untuk entry kita di sini. Untuk lebih bisa masuk di sini, kenapa kita bisa masuk di sini? Coba tengok di M1. Pasti dapat di situ setupnya. Nah, di sini kita gambar supply-nya dulu. Ini supply. Ya. Apa enggak? CS yang ini nih. Nampak enggak? Nah, kita turun ke M1. Kita turun di M1 ya. Pak, di M1 kita dapat jelas setup dari BBMA-nya dan supply and demand-nya. Di M1 kita baca lagi. Di sini ya, telah terjadi no momentum rejection dengan pin bar ya. Ini kotak ini disokong dengan supply yang sebelah kiri tadi di H1 ya. Re-entry dia batal dengan chest arah awal nih ya. Re-entry dari chest arah buy, re-entry-nya batal. Ini konfirmasinya. Chest arah kuku, re-entry dia. Re-entry nih zone supply-nya nahan di sini. Kita baca seperti ini. Nah, lebih cantiknya dari sini kita cukup membacakan supply and demand-nya aja. Kalau saya menurut pribadi jangan membaca lagi BBMA-nya. Karena kita udah dapat BBMA ini kan gunanya untuk arah. Jadi arahnya itu kita udah dapat di time frame lebih besar tadi. Jadi di M1 seperti ini kita hanya mencari supply and demand yang menyokongnya. Untuk sekarang ini kan setup sell nih yang kita cari, arah dari BBMA untuk turun tadi. Nah, jadi kita hanya perlu mencari supply yang menyatakan di situ area pemantulan untuk penurunan nanti. Nah, disinilah kita gambar. Kita gambar dulu ya. Kita gambar di sini supply. Oke. Kita gambar semua supply.
nampak. Bentar, nanti saya jelaskan kenapa saya gambarkan kotak yang ini. Nah, ini saya mau ngasih tunjuk area-area di mana kita boleh mengesan lebih awal. Tuh kita entry selnya. Ya, di area supply ini nampak nggak, di area test EBEZ berubah CBEZ. Ya, ini juga FEZ berubah menjadi CEZ. Nah, itulah zone-zone untuk kita entry. Nah, di sini kita baca struktur ataupun SND-nya tadi. Nah, ini saya buat di sini. Beginilah cara baca untuk pergerakan SND dikombinasikan dengan struktur ataupun pattern. Sebenarnya di situ tidak terlalu digunain pun nggak apa-apa. Sementing kita udah baca dari arah BBMA tadi. Cuman di sini kita, jika teman-teman paham pattern pembalikan, reversal pattern ya, chart pattern yang menyatakan reversal head and shoulders. Nah, gini konsepnya. Dikombinasikan dengan supply and demand. Demand sebelumnya telah di break oleh ini, dan ini ada bahu kiri, ini neckline, ini kepala, ini bahu kanan. Nah, bahu kanannya bertepatan di area supply. Ya enggak? Nah, disinilah zone-zone kita untuk menghenjuk nih. Setelah ini terkonfirmasi di break, di situ udah memberitahu bahwasanya ada arah. Ya, berdasarkan struktur ataupun chart pattern seperti itu. Nah, tentu jika kita entry lebih awal dari sini, kita lebih mendapatkan low floatnya itu tadi. Ya, SL kita tipis, low risk gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya zone-zone supply and demand ini, pemahaman kita yang ini disokong dengan adanya struktur seperti ini. Tak ada pun pattern seperti ini. Biasanya kalau ada pembalikan itu, selain dari head and shoulders, itu ada double top, ada triple top. Nah, silakan teman-teman pahami juga untuk tambahan, bacalah chart pattern yang menyatakan reversal untuk penyokong, untuk menambah confidence-nya untuk dalam analisa seperti itu. Ya, kita balik ke M15 tadi. Nah, jadi di sini setelah kita kesimpulkan bahwasannya re-entry ini dah batal, M15 ini. Ya, kita konfirmasi di M5 tadi bahwasannya re-entry ini telah batal dia. Re-entry yang ini kita tandai ini. Telah batal dengan kita melihat atau memfilterisasi ke time frame M5 1 2 3. Nah, keluar CSR. Itu yang telah membuat dia batal. Oke. Nah, sekarang kita tengok di H1 balik. Kenapa re-entry H1 ini batal? Jawabannya juga ada di M15. M15 kita tengok. Nah, di M15 dia juga di sini tidak adanya extreme, tapi di sini ada re-entry. Kita hitung 1 2 3. Candle ketiganya ini, satu batang candlestick re-entry tadi itu, dia membuat arah awal sell, CSR kuku di sini dia. Bahkan ini CSR kuku 3. Ya enggak? CSA 3. Dari extreme CSR kuku 3 langsung CSM, dan ini re-entry dia. Tengok lagi di M5. Ini pasti cantik nih setupnya di sini nih. Ada lagi nih penyokongnya nih. Kalau kita menambah entry di sini. Nah, seperti itu. Intinya, kenapa re-entry H4 ini valid, yang awalnya tadi batal. Tapi setelah kita konfirmasi, ternyata re-entry CSR kuku ini tadi batal dia. Maka re-entry yang awalnya di H4 tadi kita kesan dia batal,
tidak ada konfirmasi dari temprem kedua adanya reentry valid, reentry by CSR buku ini, maka reentry H4 tadi berlanjut dia menjadi valid. Seperti itu. Nah, intinya kita tuh selalu dengan filterisasi. Jika reentry valid, mesti ada di temprem kedua stream. Ataupun kalau reentry-nya ini valid, walaupun di temprem kedua tidak ada stream, dengan syarat seperti ini. Adanya reentry yang berlawanan setup dari H4 tadi yang menyatakan setup reentry H4 tadi batal, yaitu temprem keduanya contohnya pada kasus ini ialah H1. Kita temukan adanya reentry dia yang batal, reentry dari CSR kuku. Nah, seperti itu. Jadi code yang akan kita pakai dalam menganalisa market reentry, zone reentry dari BBMA itu tadi, syarat reentry itu valid ada 2. Nah, ini saya tambah yang terakhir ini. Yang sebelumnya saya hanya menambahkan satu code. Code yang pertama harus ada di temprem kedua, pada kasus ini H1 karena H4-nya reentry ya, paham ya. Nah, di H1 code keduanya harus ada reentry yang valid. Harus ada stream di temprem kedua. Itu code kita yang pertama, yang pernah saya bagi tahu di live thread ya. Nah, sekarang kalau dia tidak ada stream, syarat dia untuk tetap valid reentry H4 itu ialah adanya reentry buy yang di temprem kedua seperti ini, reentry-nya yang batal ataupun reentry-nya valid. Pilot ya, ingatnya pilot bukan valid, pilot ataupun batal. Ini setelah saya jelaskan tadi, adanya CSR awal ini, reentry dia batal. Untuk lebih mengesan dia lebih awal dia akan batal atau tidak, kembali ke M5, buka ke M15, maksudnya kita hitung ada nggak reentry batal pula di M15. Nah, ternyata di sini kita jumpai adanya CSM dan reentry-nya batal. Kita filterisasi lagi ke M5. Nah, disinilah kita dapat kombinasi tadi itu, reentry valid, reentry batal, reentry valid, reentry batal. Itulah yang kita jumpain. Nah, itu yang perlu teman-teman ingat. Yang kita cari ialah stream di temprem kedua ataupun adanya reentry yang berlawanan yang batal, seperti kasus di H1 ini tadi. Paham ya? Reentry dari CSR kuku yang batal, maka reentry H4 tetap akan valid. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di H4 tadi ada reentry, kita pindah ke D1 untuk nambah confident kita. Kenapa melanjutkan penerjunan tadi? Karena di sini masih ada CSR kuku, power untuk turun. Tentunya pasti teman-teman diragukan, bisa jadi dia naik nih mas ke area ini, area reentry dari CSR kukunya M5, D1 ini reentry-nya di sini. Nah, tapi kita perlu filterisasi, akankah dia tetap turun tanpa membuat reentry ataupun dia akan tetap naik? Ya, syaratnya di sini tadi yang setelah kita baca di temprem kecil tadi. Dia akan menjemput reentry di D1 tadi, syaratnya harus reentry H4 ini batal. Reentry H4 ini batal dikonfirmasi dengan adanya reentry di H1-nya yang valid. Tapi di sini kita jumpai reentry di H1-nya itu yang batal, reentry buy-nya ini yang batal. Maka dari itu reentry di D1 tadi itu tidak akan dijemput. Dan terus dia membuat penurunan. Inilah konfirmasinya tadi itu, dengan kombinasi multi temprem dan ilmu-ilmu yang telah kita gunain ini. Paham ya? Nah, sekarang saya jelaskan kenapa entry saya ini valid, reentry ini. Nah, di sini oke, sebentar ya. Oke, jadi di sini saya mengambil peluang dari reentry CSR kuku ini.
ada CS arah dan dia masih berada di bawah atau di dalam kawasan MA5 MA10 high. Nah, tentunya ini zone re-entry. Nah, di sini saya melihat adanya supply yang menyokong. Nampak nggak di sini CS reversal nih atau pin bar ini menyentuh zone supply itu dan lanjutkan terjun di situ. Seharusnya kalau kita filterisasi lagi di time frame kecil, kita pasti dapat peluang entry yang ini. Syaratnya di time frame kecil. Nah, tapi kita dapat arah di time frame besar. Nampak kan? Kita hanya perlu mencari arah di time frame besar. Arah tuh ya ini yang kita cari, bukan tren yang seperti orang kebanyakan bilang, oh ini marketnya menaik, ini trennya naik nih. Tidak seperti itu. Jadi arah ataupun tren itu, cara kita melihat arah tren itu tadi ialah dengan BBMA. Arah itu ada berapa? Ada dua aja, CS arah kuku ataupun CSM. Nah, tinggal dari jenis arah-arahnya itu tadi, CSA tadi kan ada 5 bagian-bagiannya. Nah, itu aja teman-teman pahami. Nah, jadi saya lanjutkan. Di sini dia retest. Dan di sini tentunya kita bisa lanjut, SL kita lebih tipis lagi karena di sini kita dapat arah, ya. Dan ini candlestick power ini. Nampak nggak? CS reversal masuk ke zone supply dan masih di dalam kawasan re-entry. Nampak nggak cantiknya? Nah, sekarang kita filterisasi. Oke, sebelum itu kita tengok ke D1 dulu. D1 berkemungkinan dia masuk ke zone re-entry masihan. Apa enggak? Di sini. Masih di zone re-entry buy-nya CSA ini. Ya enggak? Nah, tapi kita boleh kesan dia akan melanjutkan penurunan di time frame yang kecil. Kita baca BBMA-nya. Extreme, CSA awal, re-entry, CS arah kuku, ya, ataupun CSA2 re-entry. Nah, di sini kita filterisasi ke H1. Di H1 ada apa? Nah, di H1 di sini baca adanya CS arah kuku buy, ya, CS arah kuku buy re-entry. Naik-naik, ya, membuat CSA juga nih, CSA, tapi dia membuat pin bar seperti ini. Ya, intinya kita dapat arah tadi CS arah kuku sell di H4, ingat itu. Nah, kita filterisasi lah di sini. Nah, di sini zone masuknya tuh. Filterisasi zone entry yang ini. Nih. Karena itu yang menyentuh pertama kali, nampak? Menyentuh pertama kali zone re-entry dari CSA yang ini. Ini CSA buy ya. Nah, re-entry di filter ke time frame M5 nya. Nah, ini di M5 nya hitung 3 batang candle. Untuk M15 ini memenuhi candlestick 1 jam. Ada, bukan 3, 4 batang candle. Kita hitung ke kanan, 1, 2, 3, 4. Nah, baca setelah kita hitung seperti itu tadi, baca BBMA-nya. Apa yang BBMA kasih tahu? Nah, ternyata sebelum di sini udah ada CSM terlebih dahulu dan re-entry lagi di sini. Tapi re-entry-nya batal. Nah, di sini keluarlah CS arah kuku ataupun CSA3. Apa enggak? CSA power 3. Tentu re-entry dia. Nah, re-entry dia valid. Inilah kita masuk. Bagaimana taunya re-entry dia ini valid? Filterisasi lagi. Seperti itu. Nah, kalau kita lebih cekatan ataupun lebih awal melihat market pergerakannya di sini, tentu kita bisa lebih masuk lagi di sini nih, di time frame kecilnya lebih awal. Tentu lebih low floating lagi di sini. SL kita tipis dan kita masuk lebih awal. Seperti itu. Nah, sekarang kita filterisasi. Oke, kita sambil nandain yang ini dulu. Oke. Kita tanda yang ini, nih re-entry yang batal nih. Dan re-entry pertama kali menyentuh, kita filterisasi. Kita tengok. Nah, apa enggak? Kita hitung M5 untuk candlestick M15 nya ada 3 batang. 1, 2, 3.
dan baca BBM-nya seperti apa. Ternyata di sini ada CSM dan ini ada reentry. Reentry-nya ini udah batal pula. Keluarnya CS arah kuku di sini. Ya kan? Tentu lebih kecil lagi di sini kita bisa entry temprem M1 ketika theta filter. Nah, di sini keluar CSM, ini candlestick pin bar, masuk zone reentry dan ada supply ini yang saya tanda ini pin bar nih. Apa enggak? Nah, ada supply yang menandai situ. Nah, ini menyentuh supply yang ini pula dia. Apa enggak? Bermain antara supply dan demand dan supply. Nah, jadi saya masuk di kawasan sini. Saya melihat di sini tidak ada lagi supply yang menahan dia untuk tetap naik. Ya. Dan keluar dia. Sorry. Nah, jadi di sini saya dan melihat konfirmasi penurunan masih dengan pattern pembalikan tadi. Ya, pattern dengan pembalikan tadi. Di sini ada supply nih. Sorry, ada demand di sini. Nih yang saya tanda ini tadi. Ada demand yang di break turun dan ini pun juga di break ya. Nah, dari sini kita bisa baca ini bahu kiri, neckline, kepala. Nah, syaratnya tadi neckline kanan harus lebih rendah dari neckline kiri. Nampak? Nih yang saya tanda ini. Nah, di sini dia membuat bahu kanan. Dia buat bahu kanan. Ya. Dia buat bahu kanan dan lanjut turun. Nampak enggak? Bagaimana bermain kita dari awalnya arah yang kita dapat dari H4 tadi. Ya. Arah yang kita dapati dari sini. Oke, cukup sekian dulu. Jika ada yang pengen ditanyain lagi, bagi yang nggak paham, boleh tanyakan di dalam grup ataupun PM privat dengan saya. Oke, saya tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.